Perkenalkan, nama saya Rizka Zulidar, NIM 106. Ada Nurfitya Budiarto, NIM 001. Perkenalkan, nama saya Triavan Lazar Alicia, NIM 014. Saya Ayu Dwi Tami, NIM 020. Perkenalkan, saya Zutul Fala, NIM 037. Perkenalkan, nama saya Salwana Tiawanti Rayu dari NIM 027. Di sini kami menyusun tugas pemodelan sistem antrian mie ayam Said. Baik, berikut merupakan metode yang digunakan untuk mencari solusi dari sistem antrian diskrit pada UMKM mie ayam dan bakso saya di daerah Bangkalan. Sebelum melakukan fitting data, ada beberapa data yang perlu kita cari pada saat observasi. Ini merupakan data real yang kami dapatkan saat observasi. Untuk tabel pertama ini, data waktunya masih dalam satuan jam, menit, dan detik. Nah, untuk mempermudah proses fitting data, maka perlu kita konversi ke dalam satu satuan waktu yang sama. Nah, pada kelompok kami melakukan konversi ke dalam satuan waktu detik agar mempermudah proses fitting data. Ini merupakan data yang sudah kami konversi ke dalam satuan detik. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memasukkan data waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan ke dalam dokumen berformat TXT. Nah, langkah ini bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Notepad atau bisa dilakukan secara online dengan cara mencari atau menggunakan kata kunci Notepad di Google, lalu langsung dikopikan saja datanya ke dalam Notepad tersebut, lalu di-save. Nah, dokumen yang tersave itu sudah dalam format TXT. Nah, kebetulan kelompok kami sudah melakukan langkah tersebut. Jadi, kita langsung masuk ke dalam dokumen Arena atau software Arena. Nah, sebelum melakukan proses running data, kita harus melakukan analisis tipe distribusi dari setiap jenis data yang kita masukkan. Di sini, karena kita akan memasukkan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan, maka perlu mencari tipe distribusi dari kedua data tersebut. Caranya dengan membuka aplikasi Arena, lalu kita pilih menu Tools dan Input Analyzer. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik New, lalu kita klik menu File, kita pilih Data File dan Use Existing. Lalu kita pilih data yang akan kita masukkan. Nah, perlu diingat bahwa data yang dimasukkan ini sudah dalam bentuk dokumen berformat TXT. Untuk yang pertama, kita akan melakukan fitting data untuk data waktu antar kedatangan. Kita pilih saja, langsung kita open. Maka akan muncul tampilan grafik seperti ini. Nah, untuk melakukan proses fitting data, kita perlu menekan pada bagian menu Fit, lalu kita pilih Fit All. Nah, di sini sudah muncul bahwa distribusinya itu tipenya eksponensial dan untuk expressionnya didapat minus 0,001 plus expo 132. Nah, tipe ini bisa kita gunakan apabila kita harus memperhatikan pada bagian Kolmogorov-Smirnov testnya. Untuk nilai corresponding p-value harus melebihi 0,05. Nah, di sini menunjukkan nilai corresponding p-value-nya sudah 0,19, artinya sudah melebihi angka 0,05, yang berarti menerima H0 dan menolak H1. Artinya sudah normal. Nah, jadi kita langsung saja kopikan tipe distribusi ini. Kita copy, lalu kita masuk ke dalam Arena. Setelah itu, kita akan mulai melakukan setting data untuk waktu antar kedatangan. Pertama, kita tarik bagian create, lalu kita klik 2 kali. Nah, untuk name-nya ini kita ubah menjadi customer datang. Untuk entity type-nya kita ubah menjadi customer. Lalu untuk time between arrival-nya, untuk type-nya ini kita pilih yang expression karena kita sudah menentukan tadi. Lalu kita pastikan saja tipe distribusi tadi yang sudah ditemukan. Untuk unitnya kita ganti menjadi minutes.
Dan untuk entities per arrival-nya ini menggambarkan bahwa setiap kedatangan itu jumlah orang yang datang itu 1. Tapi jika setiap kedatangan itu jumlah orangnya 2, maka di sini kita ganti 2. Lalu kita klik OK. Nah, kita sudah melakukan setting data untuk bagian atau data waktu antar kedatangan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam proses, kita perlu melakukan analisis tipe distribusi untuk data waktu pelayanan. Yang pertama, kita ketik new dulu, maaf. Kita ketik new, lalu kita klik file, kita pilih data file dan use existing. Kemudian kita cari dokumen waktu pelayanan dalam format txt. Kita klik saja, langsung kita open. Lalu akan muncul tampilan grafik seperti ini. Untuk melakukan fitting data, kita pilih fit, lalu fit all. Di sini ditemukan untuk tipe distribusinya adalah beta. Untuk expressionnya ditemukan 80 plus 250 dikali beta 1,17,1,1,1,85. Nah, hasil ini bisa kita gunakan apabila perhatikan pada bagian Kolmogorov-Smirnov test untuk nilai corresponding p-value harus lebih dari 0,05. Nah, di sini ditemukan bahwa nilai corresponding p-value untuk waktu pelayanan ditemukan lebih dari 0,15, artinya ini sudah melebihi angka 0,05. Maka langsung saja kita copy expression dari distribusinya. Lalu kita masuk ke dalam arena. Nah, lalu kita tarik bagian proses ke sebelah bagian create tadi, lalu kita klik 2 kali. Nah, kita melakukan proses setting data untuk waktu pelayanan. Di sini name-nya kita ubah menjadi pelayanan mie ayam dan bakso. Nah, untuk actionnya ini kita pilih size delay release, lalu kita pilih add. Nah, di sini karena kemarin saat observasi itu jumlah pelayan yang dipekerjakan itu hanya 1, jadi kita ubah research name-nya ini menjadi pelayan, dan untuk units to size atau release-nya itu 1. Lalu kita klik OK. Setelah itu, untuk delay type-nya ini kita pilih expression karena kita cari dari tadi sudah mencari tipe distribusinya. Kita untuk unitsnya kita ubah menjadi minutes, dan untuk expression-nya ini kita pastikan saja tipe distribusi tadi yang sudah didapatkan. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita tarik bagian dispose. Kita klik 2 kali, lalu kita ubah namanya menjadi customer pulang. Kita klik OK. Nah, setelah kita sudah melakukan setting data pada setiap bagian ini, kita akan melakukan setting untuk proses running nanti. Pertama kita klik menu run, lalu kita klik setup. Untuk setupnya ini, kita klik bagian replication parameters. Untuk number of replication-nya ini, kita ubah menjadi 30. Itu kondisional sebenarnya. Jika Anda ingin melakukan replikasi sebanyak 50, maka di sini harus ditulis 50. Untuk replication length-nya ini menandakan panjang waktu 1 kali replikasi. Nah, di sini kita menggunakan 50 saja. Untuk hours per day-nya ini kita menggunakan jam buka, maksudnya lama proses penjualan UMKM saya ini dari jam berapa sampai jam berapa, dan itu totalnya berapa jam. Nah, kebetulan UMKM saya ini waktu penjualannya selama 5 jam. Untuk base time units-nya kita ubah menjadi minute. Lalu setelah itu kita pilih report, dan kita pilih default reportnya menjadi kategori overview. Lalu kita OK. Kan saja. Nah, setelah melakukan setting untuk proses running, maka kita akan memulai proses running datanya dengan cara mengklik icon play ini. Nah, untuk proses running ini sedang berjalan dan kecepatannya bisa kita atur pada fitur di sebelah sini. Tapi kita menggunakan kecepatan standar saja. Kita harus menunggu angka di sini sampai 30/30, yang artinya replikasinya sudah lengkap 30 kali. Nah, jika proses running sudah selesai, maka akan muncul peringatan seperti ini. The simulation has run to completion. Would you like to see the result? Kita pencet yes saja.
Lalu akan muncul hasil ini. Ini untuk hasil untuk kategori overview. Ini untuk kategori by replication. Ini untuk entities. Lalu ini untuk queues atau antrian. Dan ini untuk research. Nah, mungkin begitulah metode untuk mencari solusi dari persoalan sistem antrian diskrit. Mungkin sekian metode dari pencarian solusi untuk persoalan sistem antrian diskrit. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kelancaran proses running data ialah yang pertama, kita buka dulu bagian ini. Yang pertama ialah pastikan setiap bagian ini terhubung, ada panah penghubung seperti ini, karena apabila ada satu saja tidak terhubung maka proses running data akan terjadi error atau tidak akan berhasil. Yang kedua, pastikan setting data dilakukan dengan benar pada setiap bagiannya. Dan apabila proses running sudah selesai, kita stop saja. Apabila tidak kita stop dan kita akan melakukan proses running untuk persoalan lain, maka proses running tersebut tidak akan berjalan karena proses running pada halaman ini masih berjalan. Itu saja, sekian.